budaya. Nah, kembali lagi bersama Miss di pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, hari ini Miss akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah sampai di mana? Ada yang ingat nggak? Ayo, udah sampai di mana ya? Nah, jadi minggu lalu itu kita sudah sampai di Pertapa Gotama merasa tidak puas ya kan? Iya, lalu Pertapa Gotama pergi kemana setelah itu? Pertapa Gotama pergi ke hutan Uruwela dan tibalah di hutan Uruwela. Nah, di sini Pertapa Gotama mulai duduk bermeditasi di sebuah pohon. Pertapa Gotama berpikir, sepertinya ini adalah tempat yang cocok untuk berjuang. Nah, kemudian di sana Pertapa Gotama mulai bermeditasi di bawah sebuah pohon. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Pertapa Gotama mendengar suara-suara binatang buas. Nah, binatang buas apa aja tuh? Ada harimau, ada singa, dan binatang-binatang yang lainnya. Nah, dari situ ada juga suara angin, suara burung berkicau. Nah, walaupun merasa takut, Pangeran Gotama tetap berpikir seperti ini. Aku akan mengatasi rasa takut ini. Aku tidak boleh berhenti bermeditasi. Nah, seperti itu yang Pertapa Gotama katakan. Nah, jadi karena Pertapa Gotama berpikir seperti itu, pada saat itu seluruh tubuhnya berkeringatan. Nah, keringatnya keluar, walaupun pikirannya tetap terjaga, walaupun ia bisa mengatasi suara-suara yang tadi, ia tidak menghiraukannya, tapi sebenarnya pikirannya tidak tenang karena mendengar suara-suara yang tadi. Karena hal-hal tersebut, jadi pikirannya menjadi tidak tenang dan merasa pada saat itu meditasinya jadi kurang nyaman. Lalu apa yang terjadi? Pertapa Gotama mencoba bermeditasi dengan cara menghentikan napasnya. Nah, anak-anak, coba kamu praktekkan. Kalau kamu meditasi terus kamu tidak bernapas, gak boleh bernapas, nah gimana rasanya? Nah, di situ juga yang dirasakan oleh Pertapa Gotama. Ia merasakan tubuhnya sesak sekali gitu. Seketika kepalanya, perutnya jadi terasa seperti diiris-iris, seperti dipotong-potong. Nah, jadi kemudian apa yang terjadi? Nah, meskipun semangatnya tak tergoyahkan, tapi kalau pikirannya tidak tenang karena tubuhnya tidak nyaman, semuanya akan sia-sia. Nah, lalu Pertapa Gotama pun tidak makan sedikit nasi pun, tidak makan apa-apa. Pertapa Gotama tidak makan selama itu. Nah, jadi ada suatu saat para dewa datang menghampiri Pertapa Gotama dan mengatakan kepada Pertapa Gotama seperti ini. Hai Pertapa Gotama, makanlah sedikit saja. Jadi para dewa menyuruh Pertapa Gotama untuk makan. Kenapa? Kalau tidak makan, nanti perjuangannya hanya akan sia-sia. Nah, benar nggak? Coba anak-anak tahan lapar, tahan minum, kemudian tidak bernapas, lah apalagi itu. Nah, bisa lama-lama bisa apa? Bisa meninggal. Nah, jadi para dewa memohon kepada Pertapa Gotama, ayolah Pertapa, makan sedikit gitu. Nah, supaya apa? Supaya tetap bisa melanjutkan perjuangan dari Pertapa Gotama tadi. Jadi pada akhirnya Pertapa Gotama pun memutuskan untuk memakan sedikit makanan. Tapi yang dimakan itu juga apa? Cuman biji-bijian. Pertapa Gotama hanya makan biji-bijian yang jatuh dari pohon. Nah, itu pun cuman sedikit. Nah, jadi kemudian akhirnya kalau orang tidak makan, tidak minum, cuman duduk bermeditasi, diam saja, lama-lama tubuhnya bagaimana? Nah, lama-lama tubuhnya menjadi kurus kering.
Nah, Pertapa Gotama menjadi sangat kurus, tulang-tulangnya kelihatan. Nah, kemudian kalau disentuh itu bagian perutnya, itu bisa terasa sampai bagian belakangnya. Nah, betapa kurusnya itu anak-anak bisa bayangkan. Nah, kemudian tubuhnya juga berubah menjadi gelap karena duduk di bawah pohon saja. Kemudian juga tubuhnya lemah sekali. Nah, pokoknya sangat menderita sekali. Nah, anak-anak tahu nggak berapa tahun Pertapa Gotama duduk bermeditasi menyiksa diri seperti itu? Ada yang tahu nggak? Nah, bayangkan Pertapa Gotama bermeditasi di dalam hutan tersebut selama 6 tahun. Bayangkan anak-anak, 6 tahun. 6 tahun itu kalau kamu sekolah, itu dari kamu kelas 1 SD sampai kamu kelas 6 SD. Nah, bayangkan seperti itu Pertapa Gotama. Selama 6 tahun itu cuman duduk di hutan, bermeditasi, tidak makan. Nah, jadi selama 6 tahun itu Pertapa Gotama tidak makan, tidak minum. Nah, bayangkan kamu kalau dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD cuman duduk diam, bisa nggak? Duduk diam bermeditasi terus tidak makan apa-apa. Bisa nggak? Sanggup nggak? Enggak kan? Nah, begitu beratnya perjuangan dari Pertapa Gotama. Demi siapa? Demi kita semua, demi umat-umat Buddha. Nah, jadi pada saat itu Pertapa Gotama tidak sendirian. Nah, pada saat itu juga Pertapa Gotama ditemani oleh 5 orang pertapa lainnya. Anak-anak tahu nggak siapa saja itu? Jadi di sana ada pertapa yang namanya Asaji, Mahanama, Kondana, Badia, dan Wapa. Nah, 5 orang pertapa ini juga ikut bermeditasi dengan Pertapa Gotama selama 6 tahun tersebut, ikut bertapa menyiksa diri. Nah, setelah itu apa yang terjadi setelah 6 tahun? Ada yang tahu? Kira-kira Pertapa Gotama berhasil tidak? Ayo. Nah, itu akan Miss ceritakan di pertemuan kita yang selanjutnya. Nah, Miss kasih bocoran nih. Jadi Pertapa Gotama itu berhasil. Tapi bagaimana Miss cara berhasilnya? Nah, kita nanti ketemu di pertemuan yang selanjutnya lagi ya. Nah, jadi di sini anak-anak bisa belajar dari Pertapa Gotama. Apa yang bisa dipelajari, Miss? Nah, Pertapa Gotama itu punya cita-cita ingin membuat kita menemukan kebahagiaan sejati, tidak ingin kita menderita. Nah, jadi tujuan Pertapa Gotama itu sangat baik kan? Nah, jadi bagaimana cara kita berterima kasih kepada Pertapa Gotama? Nah, caranya itu hanya perlu kita menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Pertapa Gotama. Nah, jadi anak-anak itu rajin-rajinlah ke wihara, kemudian jadilah anak yang baik bagi orang tua, sering-sering berdana, kemudian ikut bermeditasi, belajar. Nah, jadilah anak yang baik dan suka menolong. Itu saja sudah cukup untuk kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Pertapa Gotama. Nah, jadi anak-anak harus ingat itu, lakukanlah hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Pertapa Gotama. Jadi ingat, kalau anak-anak juga punya satu keinginan, anak-anak juga punya satu tujuan yang ingin dicapai, kalau punya cita-cita, nah lakukanlah apa yang bisa mencapai cita-cita kalian. Jadi kalau kamu punya cita-cita ingin menjadi dokter, ingin menjadi guru, atau ingin menjadi bante sekalipun, nah kamu lakukanlah hal-hal yang bisa membuat cita-citamu itu tercapai. Tetap semangat berjuang, jangan pernah putus asa. Ingat ya, harus semangat, tidak boleh gampang menyerah. Nah, seperti Pertapa Gotama tidak pernah menyerahkan, walaupun 6 tahun duduk di bawah pohon bermeditasi, tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, tapi akhirnya apa yang terjadi? Berhasil. Nah, anak-anak juga harus seperti itu, harus semangat mencapai apa yang anak-anak cita-citakan. Oke? Ingat, semangat, jangan pernah
menyerah. Tidak boleh ada kata menyerah. Oke? Oke, jadi sampai di sini dulu materi yang Miss sampaikan ke anak-anak. Miss punya tugas untuk anak-anak, tugas portofolio. Nah, nanti akan Miss share di channel Telegram. Nah, nanti bisa anak-anak kerjakan dan dikumpulkan di tanggal yang telah ditentukan. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. See you. Nama budaya.